Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan berlatih, banyak-banyak berlatih menggunakan struktur data array, vektor, dan array list. Jadi kita akan latihan banyak supaya kita punya banyak experience tentang penggunaan dan metode-metode yang ada dalam struktur data array, vektor, dan array list. Baik, kita ke sebuah soal dulu. Bukan sebuah soal, ada banyak soal ini yang akan kita coba selesaikan. Ada sekitar 11 soal. Kita soal yang kedua, karena soal yang pertama ini bisa ditemukan jawabannya ketika kita sudah sering menggunakan array, vektor, dan array list ya. Soalnya adalah lakukan identifikasi lalu tuliskan perbedaan dan persamaan antara struktur data array, vektor, dan array list. Ini jawabannya bisa kita cari di dokumentasi array, vektor, dan array list di Java. Juga bisa kita temukan dari pengalaman menggunakan struktur data atau tipe data, array, vektor, dan array list. Baik, kita ke NetBeans. Saya belum buka NetBeans-nya. Oke, sambil kita tunggu NetBeans-nya. Soal kedua adalah buatlah program untuk menyimpan data 12, 13, 76, 29, 40 ke dalam sebuah array, kemudian menampilkan kembali elemen-elemen data menggunakan metode system out print. Nilai elemen-elemen data bertipe integer. Ini jelas ya. Kita bisa lihat di sini tipenya datanya adalah bilangan bulat semuanya, makanya kita bisa pakai di sini integer. Mungkin kita juga bisa gunakan byte di sini atau short atau long. Tapi nanti kita sesuai perintahnya kita gunakan int, kemudian kita cetak menggunakan system out print ln. Oke, kita ke NetBeans, kita buat project dulu. Kita close dulu semuanya. Kita buat project. Kita sudah sampai di ASD 10 ya. Kita buat project saja di sini. Java Within, Java Application, next. Kemudian di sini kita beri nama ASD 010. Kita finish saja. Kemudian di sini kita bisa buat package dulu. Misalnya kita beri nama package-nya adalah Fosalgo. Kemudian kita lihat kembali soalnya. Kita diminta untuk menyimpan array. Ini sangat mudah sebenarnya ya. Kita bisa copy sebenarnya ini langsung kita copy. Kemudian di sini kita buat sebuah kelas new Java class. Kita beri nama misalnya tugas 02, finish. Ini saya hapus dulu komentarnya karena monitor saya kecil, jadi saya hapus dulu. Kita buat method main di sini psvm tab. Kemudian di sini kita bisa buat langsung kita buat saja int begini. Kalau buat array seperti ini ya, ada kurung siku, pasangan kurung siku seperti ini. Kemudian paste titik koma. Nah, ini dikurung berawal dulu. Oke. Jadi ini adalah cara untuk menyimpan data tadi yang ini, data 12, 13, 76, 93, 38, 29, 40 ke dalam array bertipe integer. Jadi karena dia array berarti dia pakai kurung siku begini. Kemudian kenapa dituliskan int di sini? Karena dia tipe datanya tadi yang mau kita buat adalah integer. Oke, sampai di sini kita sudah setengah jalan. Berikutnya adalah kita diminta untuk menampilkan kembali elemen-elemennya menggunakan system out print. Oke, karena kita diminta pakai system out print lain, jadi kita bisa, kalau kita cuma mau menampilkan satu saja, jadi saya belum menampilkan semuanya. Misalnya saya mau menampilkan elemen ke ini, kedua, pada indeks ini indeksnya adalah 1 ya. Karena indeks pertama adalah 0, 1, 2, 3. Jadi kalau saya mau menampilkan angka 13 ini saja, saya cukup cetak di sini show data, kemudian pakai kurung siku, di dalamnya kita tuliskan 1. Kenapa 1? Karena angka 13 ini berada di posisi indeks 1 ya. Coba kita run file, kemudian masukkan angka, tidak usah masukkan angka, langsung run saja. Nanti dia akan muncul di sini 13. Ya, 13 ya.
Kalau yang kita tampilkan adalah indeks nolnya, data yang berada pada posisi indeks 0. Jadi ini menyatakan posisinya ya, indeksnya atau posisinya. Indeks 0 berarti data yang 12 ini. Kalau saya masukkan angka 2, teman-teman tentu sudah bisa menebak, yang muncul nanti adalah 976 ya. Yang muncul adalah 76. Run file 76. Kalau saya masukkan di sini angka 3, berarti nanti data yang pada indeks 3. Data indeks 3 yang ini ya. Ini data yang keempat, tapi dia indeksnya adalah 3 karena indeks pertama mulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Indeks array di Java itu seperti di SPBU Pertamina, mulai dari 0. Run file 93. Kemudian kalau kita isikan dengan angka indeks 4, berarti nanti dia yang muncul adalah 38. Kalau dia mau munculkan angka 29, berarti kita tuliskan di sini 5. Kemudian kalau kita isikan di sini 6, berarti nanti yang muncul adalah angka 40. Seperti itu. Kalau kita mau munculkan semuanya, kita bisa gunakan looping. Ya, di sini gunakan looping for. Untuk mengerjakan pekerjaan yang sama ya, berulang-ulang, itu kita bisa pakai for. Nanti sisa kita mainkan indeksnya. Jadi kita bisa pakai di sini for dari i sama dengan 0 sampai indeks terakhirnya adalah 6 ya. Berarti di sini bisa pakai lebih kecil sama dengan 6. Kemudian ini saya copy, saya paste di sini, ini saya ganti dengan i. Jadi nanti i ini akan dirubah menggunakan looping for ini. Jadi data 0, data 1, data 2, data 3, data 4, data 5 sampai data 6. Coba kita run file. Ya, dia mencetak semuanya ya. Dari data 12, 13, 76, 93. Jadi saya bisa gunakan seperti ini. Ada banyak cara mengatur batasnya juga ada banyak macam. Kalau mau dia lebih dinamis, saya perlihatkan dulu. Kalau dia seandainya saya tambahkan data di sini, ada data awalnya, datanya bukan 7 tapi ada data lagi tambahan misalnya 89 misalnya. Saya run, ini dia tidak muncul data terakhirnya. Data 489 tidak muncul. Supaya dinamis ini diganti menjadi lebih kecil dari data.len. Supaya walaupun kita sedikit melakukan perubahan di sini, kita tidak perlu merubah banyak kode ya. For-nya tetap seperti ini, dan ketika dia di run dia tercetak 49. Kalau kita rubah di sini ada sedikit perubahan, misalnya kita tambahkan 75, kita run, ya dia tercetak juga. Atau mungkin kita rubah, salah datanya salah misalnya kan. Tapi saya tidak usah merubah kode yang ini, saya rubah data yang ini. Misalnya datanya terlalu banyak tadi, saya run, dia tercetak 38 sampai 38 ya, begitu. Jadi ini cukup mudah. Atau kalau misalnya ada pertanyaan lain, saya mau dicetaknya dari belakang, bisa saja. Saya jadikan komentar dulu yang ini. Ini hanya permainan looping. Saya jadikan komentar dulu yang ini. Kemudian saya bikin for lagi untuk, harusnya dihapus, saya tidak apa-apa ya. Cuma saya tidak mau kehilangan source code-nya. Kita bisa pakai for lagi, for tab. Kalau kita mau cetak dari belakang, kita tahu tadi data indeks terakhirnya adalah 6, jadi kita bisa tulis di sini 6. Dan ini syaratnya diganti, dan selama dia lebih besar dari sama dengan 0, seperti ini. Kemudian ininya diganti juga jadi minus-minus. Nah, saya kopikan isinya di dalamnya, tidak saya rubah di dalamnya ini, saya copy saja. Saya hanya rubah batasan for-nya ya, batasan dan syarat for-nya. Coba saya run file. Dia akan mencetak dari angka yang belakang dulu, 40, 29, 38, kemudian 93, 76, 13, 12. Kalau kita mau dinamis juga, jadi ini angkanya, karena kita letakkan angka 6 di sini, jadi dia tidak dinamis. Kalau ada tambahan tadi di sini 87, dia tidak bisa cetak ya. Ya, dia tidak cetak angka 87. Supaya dia dinamis, maka di sini kita bisa ganti jadi dari data.len, tidak boleh data.len di sini, tapi harus data.len dikurang 1. Karena seperti kita ketahui, kalau panjang datanya adalah 7, berarti indeks terakhirnya adalah 6. Kalau panjang datanya 8, berarti indeks terakhirnya adalah 7. Kalau sekarang panjang data kita adalah 8 ya. Kita punya 8 data di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi indeks terakhir ini adalah 7 ya. Berarti data.len kurang 1. Ini rumus otak atiknya. Kita run file.
dia tercetak dari 87 sampai 40. Kita hapus pun demikian, walaupun kita hapus sampai di sini. Kita run file, dia akan mencetak sesuai data yang ada. Jadi kita tidak perlu merubah source code untuk looping for pencetakannya. Oke. Kita kembalikan. Jadi ini hanya tambahan saja. Soalnya tadi selesai sampai di sini ya. Sampai di sini sudah menjawab soal. Ini yang di bawah saya berikan contoh untuk tambahan sedikit pandangan atau pertanyaan untuk menjawab bagaimana jika. Jadi programmer itu selalu ketika programnya sudah jalan dia selalu bertanya bagaimana jika. Bagaimana jika begini. Dalam proses belajar ya kita selalu menggunakan kata tanya bagaimana jika. Jadi kita ulang-ulang untuk melatih kemampuan pemrograman. Oke. Kemudian kita ke nomor berikutnya. Jadi nomor yang ini selesai, nomor 2. Kemudian oke, baik, sebelum lanjut ke nomor 2. Jadi tipe datanya tadi di sini kita diminta untuk menggunakan integer. Sebenarnya kalau tipe data kita cuma ini saja, 12, 13, 76, kita bisa pakai tipe data sort seperti ini. Jadi dia ada error juga ya. Ini bisa di-run juga. Karena data-data ini masih tercover, misalnya 12, 93 ini masih tercover dalam tipe sort. Atau kita juga bisa pakai byte, bahkan kita bisa pakai byte ya. Seperti ini, yang lebih pendek paling pendek jangkauannya di Java itu bukan sort tapi byte. Ini kita bisa pakai byte juga, karena datanya seperti ini. Tapi kalau kita pakai data yang lebih besar daripada 127 masih bisa. Masih bisa. 128 coba kita coba 128. Ya, dia tidak bisa. Jadi karena data terbesar yang bisa disimpan di byte ini adalah 127, berarti dia tidak bisa 128 ya. Tapi minus 128 bisa ya. Ya, minus 128 bisa. Nanti minus 129 tidak bisa lagi, error. Jadi tiap data seperti yang kita sebutkan sebelumnya, tipe-tipe data itu punya batasan kalau di bahasa pemrograman. Di dunia nyata tidak terbatas. Ini adalah tipe data bilangan bulat. Di dunia nyata tidak ada batasnya, tapi di pemrograman ada. Jadi kalau kita mau tetap memaksakan 129 di sini, kita harus ganti tipe datanya menjadi short. Atau yang lebih besar lagi, misalnya integer, long, dan sebagainya. Kalau tidak bisa pakai long, kita pakai yang lebih besar lagi, misalnya big integer. Oke. Kalau tidak bisa pakai big integer, ya kita utak-atik lagi, pakai string misalnya. Oke, baik, kita ke nomor, saya perlihatkan dulu kodenya, mungkin teman-teman ada yang mau replikasi. Ke bagian atas, ini kodenya, singkat saja ya kodenya. Sebenarnya jawabannya yang ini ya, saya jadikan komentar dulu ini. Jawaban untuk soal nomor 1 itu yang ini. Yang nomor 2, yang ini ya. Saya perlihatkan kodenya ini. Jangan lupa kurung kurawalnya. Kalau di web programming Unpas jangan lupa titik koma, di sini jangan lupa titik koma dan kurung kurawal. Oke. Ke nomor 3. Ternyata nomor 3 kita diminta untuk mengerjakan kembali. Kerjakan kembali tugas pendahuluan nomor 2 di atas ini, tugas yang ini. Namun kali ini Anda diminta untuk menampilkan elemen-elemen data menggunakan paling sedikit menggunakan 5 cara berbeda. Wow. Kita diminta untuk menampilkan tapi pakai 5 cara berbeda. Oke, jadi 5 cara berbeda ya. Untuk menampilkan semua elemen-elemennya. Tadi di sini kita sudah gunakan satu cara pakai for, nanti kita pakai cara lain. Oke, baik, kita buat kelas dulu, enggak apa-apa. Kita buat kelas baru namanya tugas 03. Kemudian di sini kita hapus dulu komentarnya. Kita perbesar karena monitornya kecil. Di sini kita bisa copy dulu ya. Dengan kemalasan saya. Ini sampai di 40 tadi. Oke, ini juga sebenarnya salah satu cara bikin memasukkan data ke dalam, memasukkan elemen ke dalam array dengan cara pakai kurung kurawal ini. Sebelum kita lanjut, saya perlihatkan dulu cara lainnya supaya teman-teman punya banyak referensi cara. Ini cara satu. Cara kedua, kita buat saja tipe datanya, kita buat variabel arraynya seperti ini, sama dengan new integer int, kita ikutin ya. Kalau pakai int juga di sini.
Kemudian size-nya 7. Karena ada 7 elemen yang mau kita simpan. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Terus cara memasukkannya, kita buat seperti ini. Data 0 sama dengan 12. Seperti ini. Kita masukkan satu persatu ya. Saya copy saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini saya ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus angkanya ada 13, 76, 93, 38, 29, 40. Jadi nampaknya kurang praktis ya. Kita butuh source code yang panjang. Tapi sebenarnya ini yang lebih sering dan lebih umum digunakan. Kenapa saya sebutkan lebih sering dan lebih umum digunakan? Karena, saya jadikan komentar dulu. Yang bagian atas ini hanya bisa digunakan sekali saja. Pada saat dia diinisialisasi. Dan harus diletakkan setelah sama dengan ini. Jadi penggunaan kurung kurawal yang ini, pasangan kurung kurawal ini untuk memberikan nilai ke dalam array. Hanya bisa digunakan dengan cara seperti ini. Dan tepat setelah sama dengan. Karena kalau kita buatnya kayak begini saja. Meskipun maknanya sebenarnya sama. Tapi dia tidak bisa bekerja ya. Seperti misalnya saya buatnya seperti ini. Ini tidak bisa bekerja dia. Jadi yang di bawah ini error. Karena dia hanya bisa ditulis dengan cara seperti ini. Atau kalau mau yang lebih general pakai cara yang di bawah ini ya. Ini yang lebih general. Meskipun dibuat di tengah kode program, walaupun ini sudah jauh ya, sudah jauh ke bawah, ini ada kode-kode lain di sini, banyak kode di sini. Ini tetap bisa jalan nanti kalau mau dipakai cara begini. Ini juga ditukar-tukar juga enggak apa-apa ya. Kalau teman-teman, apakah harus data 0 dulu yang diisi? Enggak harus ya. Teman-teman bisa tukar ini, bisa diacak. Tapi datanya nanti tetap sama hasilnya. Tetap sama dengan cara yang ini. Meskipun memasukkannya tidak harus data 0 dulu. Karena pada saat kita buat dengan cara ini, sebenarnya dia sudah punya nilai inisial, nilai awal, yaitu semuanya bernilai 0. Atau kita coba cetak dulu sebelum dia diinisialisasi nilainya. Di sini dia sudah punya nilai ya. Jadi kalau kita print kayak tadi, kita pinjam perintah printnya di sini. Kalau kita pinjam di sini, dia sebenarnya ada nilainya yaitu 0. Run file. Ini nilainya 0 semua ya. Jadi dia sudah punya nilai pada saat diinisialisasi menggunakan keyword new int7. Kemudian setelah dia diberikan nilai seperti ini, maka nanti dia akan punya nilai. Dan pada saat dicetak, dia akan muncul nilainya. Run file. Seperti ini. Oke. Baik, kita belum menjawab soalnya. Soalnya adalah kita diminta untuk membuat setidaknya 5 cara. 5 cara berbeda untuk menggunakan 5 cara ya. Menggunakan 5 cara berbeda untuk menampilkan elemen-elemen array ini. Oke, baik, saya tidak akan menampilkan secara vertikal lagi, saya akan menampilkan dia secara horizontal. Kita beri di sini penanda cara 1. Cara 1 kita pakai for yang kayak tadi, seperti ini. Dari i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari data.len. Kemudian di sini saya cetak south. South di sini saya tuliskan data i, kemudian saya pakai pemisahnya adalah koma. Seperti ini. Coba saya run dulu. Ya dia tidak pakai ln ya, sorry. Saya run dulu. Ya dia tercetak begini. Pemisahnya adalah koma. Saya mau ini tulisan hijaunya build successful ini ada di bawah, jadi saya tambahkan satu di sini, south. Kosong saja ya. Sistem out clean tapi kosong. Kemudian coba saya run file. Ya, dia munculnya seperti ini. Ini ada yang sedikit ganjil ya. Kenapa harus ada koma di bagian terakhir? Harusnya tidak ada. Nanti kita perbaiki. Tapi saya mau tambahkan dulu di depannya ada kurung siku dan di belakangnya ada kurung siku. Jadi di sini saya buat south lagi. Ada kurung siku kayak gini. Kemudian nanti di belakangnya juga ada kurung siku. Berarti ada, saya tambahkan langsung di sini saja sistem outprintnya. Coba kita run. Ya nanti dia kayak begini, ada kurung siku di belakang, ada kurung siku di belakang. Tapi yang koma ini harusnya yang terakhir tidak pakai koma.
Atau bisa saya rubah mungkin ya, atau saya kasih begini. Kalau saya letakkan seperti ini, ya ternyata dia ada juga komanya, kelebihan koma di depan. Tapi yang di belakang jadi tidak ada komanya. Nah, caranya sekarang kita pakai if, tambahkan if sedikit di sini. Buatkan if di sini jika i-nya lebih besar daripada 0. Jadi yang pertama dia tidak perlu cetak ya. Nanti i yang kedua, nanti i yang berikutnya baru dia cetak komanya. Jadi jika dia lebih besar, i-nya lebih besar daripada 0, baru shout. Ini agak sedikit repot. Ini tidak perlu ditulis lagi di sini karena dia sudah kita delegasikan ke atas ini. Dan dia pakai pemeriksa jika i lebih besar daripada 0. Kalau kita run dia menjadi seperti ini, sudah rapi. Jadi ini adalah cara 1. Kalau kita mau kasih tulisan di depannya bisa seperti ini ya. Shout cara 1.2 spasi hilangkan ln-nya. Jadi nanti ada cara 1, run file. Nah, seperti ini cara 1. Kemudian kita bikin cara 2. Cara 2 mungkin sebenarnya kita bisa bermain di sini ya. Kalau kita mau bermain kayak kemarin, kita bisa buat di sini pakai angka 1, di sini pakai angka len. Kalau di sini pakai 1, di sini pakai len tambah 1. Kemudian di sini pakai i kurang 1, agak repot ya. Kalau di run ini benar juga ya. Nah, tapi ini masih saya anggap sebagai cara 1 juga. Kita cuma membedakan, memisahkan, mengubah ini. Dan ini tidak direkomendasikan karena array mulai indeksnya dari 0. Jadi lebih bagus kalau kita mulai di sini dari i sama dengan 0. Jadi ini tidak sanggap sebagai cara 2. Cara yang kedua kita bisa pakai for each sebenarnya. Di Java ada juga for each ya. Kita bisa copy ini dulu. Di Java ada for each. Saya copy dulu ini ya. Nanti saya sisipkan cara 2, kemudian ini cara 2 juga. Kemudian seperti ini. Oke, di sini saya mau pakai for each. Cara tulisnya tulis for juga. For buka kurung. Kemudian saya lihat tipe dari array-nya nih. Kalau integer berarti nanti di sini saya tuliskan int. Misalnya saya beri nama value atau elemen. Elemen begitu. Kemudian titik 2. Setelah titik 2 ini saya tulis nama array-nya, data. Data seperti ini. Kemudian buka kurung kerawal. Jadi beda isinya. Di dalam for-nya isinya hanya ini. For integer elemen titik 2 data. Ini disebut dengan for each. Saya kasih komentar for. Kalau di bahasa pemrograman lain namanya for each ya. Seperti ini. Elemen pakai T. Kemudian cara cetaknya kita bisa shout saja di sini. Shout. Kemudian jangan pakai ln dulu. Pakai koma, spasi, nanti kita hilangkan. Sementara begini dulu, koma, spasi, baru elemen. Jadi dia tidak pakai indeks lagi ya. Kalau di sini tadi pakai data i, di sini langsung elemen yang ada di sini langsung dicetak kemarin. Kalau kita run sudah mulai terlihat hasilnya. Cara 2. Ini cara 1, cara 2. Masalahnya masih ada koma di sini ya. Dan kita tidak punya indeks di sini. Tadi di sini kita gunakan indeksnya untuk penanda. Kalau indeksnya lebih besar daripada 0, maka kita tidak perlu cetak ini. Tapi ada cara lain. Kita tidak boleh kehabisan akal, kehabisan cara. Kita bisa buat di sini boolean pertama sama dengan true. Nah, nanti kalau dia sudah masuk kalau dia sempat masuk kemari, maka kita rubah di sini. Nanti terakhir di bawahnya bisa kita tandai pertama sama dengan false. Ini untuk menandai saja elemen pertama dengan bukan ya. Jadi kalau dia masih elemen pertama berarti kita tidak perlu cetak ininya. Nah, cara buat pernyataannya adalah jika pertama sama dengan true, maka cetak ini. Maka cetak koma, spasi. Jika pertama sama dengan false ya, karena elemen pertama tidak perlu dicetak. Jika pertama sama dengan false, maka cetak ini, koma, spasi.
Kalau tidak usah dicetak. Ketika dia masih elemen pertama tidak perlu cetak ini ya maksudnya. Kan pertama awalnya dia bernilai true, tapi ketika dia sudah sempat masuk ke dalam for, maka dia akan saya rubah nilainya nanti di bagian akhirnya menjadi false. Jadi ini hanya trik ya, ini termasuk trik juga. Mungkin tidak diajarkan di buku-buku. Run file, ya ini muncul sudah sama modelnya. Cara 1, cara 2 sudah sama seperti ini. Oke. Jadi kita sudah menyelesaikan dengan 2 cara. Cara ketiga kita bisa pakai while. Cara 3. Kalau cara 3 kita pakai while. Kalau kita mau pakai while berarti kita letakkan indeksnya di luar ya. int k misalnya, indeksnya adalah k. Jadi indeks ini tidak harus i atau j ya. Ini tidak harus i atau j. Kita bisa pakai k dan lain-lain. Bisa huruf n juga. Di sini saya pakai k, awalnya saya kasih nilai 0. Kemudian while, di sini syaratnya kalau dipakai while seperti ini. Syarat yang tadinya ada di tengah ini kita ambil. While data, berarti di sini nanti while k maksud saya, while k lebih kecil dari data.len, maka di sini kita cetak mirip dengan cara pertama ya. Kita copy saja ini yang dari cara pertama, paste di sini. Ini ganti jadi k. Seperti ini. Dan yang bagian paling penting dan berbahaya dan kritis pada saat menggunakan looping while, jangan lupa ini persyaratannya harus diupdate ya. Di sini syaratnya adalah selama k lebih kecil dari data.len. Kalau kita tidak pernah mengupdate nilai k ini, tidak pernah berubah, atau k-nya semakin mengecil, harusnya dia k-nya semakin membesar ya. Kalau k-nya semakin mengecil, maka ini akan terjadi namanya never end loop. Loop yang tidak pernah berakhir. Jadi jangan lupa di bagian akhirnya kalau pakai while atau do while harus ada di sini incrementnya. Jadi ini mirip sebenarnya dengan for. Kalau di while ini adalah syarat awalnya, nilai awalnya. Ini nilai awalnya yang k sama dengan 0. Ini syaratnya selama k lebih kecil daripada data.len, dan ini incrementnya. Nah, ada 3 bagian ya. Syarat, saya kasih seperti ini, nilai awal dulu. Nilai awal loop. Kemudian di sini syarat loop. Kemudian yang terakhir di sini increment loop. Atau update ya, update-nya ini. Update-nya bisa berupa increment atau decrement. Jadi di sini bisa k++ atau k-, atau k+2 atau k-2 dan sebagainya. Yang jelas di sini update loop. Update iterator loopnya ya. Nah, di for juga seperti itu sebenarnya. Ini adalah nilai awalnya yang ini sampai di sini, sampai di titik koma ini, nilai awalnya. Terus yang ini adalah syaratnya, yang di belakang ini update-nya ya. Jadi sebenarnya mirip saja while dengan for. Jadi saya harap teman-teman bisa menggunakannya, dan ini sebenarnya bisa saling bergantian. Tapi kalau dilihat mana yang lebih tepat di sini untuk mencetak elemen array, yang lebih tepat adalah ini sebenarnya. Dibandingkan dengan while ya. Kalau dibandingkan dengan while lebih tepat yang for itu. Tapi while juga bisa kita gunakan, karena pertanyaannya tadi adalah gunakan 5 cara. Jadi kita sudah mengumpulkan 3 cara sampai di sini. Kemudian jangan lupa kita tambahkan juga ininya untuk bagian bawahnya. Kemudian bagian atasnya kita buat juga ini. Cara 3. Cara 3 seperti ini. Coba kita run file. Oke, jadi ini cara 1, 2, dan 3. Hasilnya sama. Cara yang keempat kita bisa pakai do while ya. Jadi saya copy saja ini, nanti saya modifikasi. Cara yang keempat. Ini adalah cara yang keempat. Kemudian di sini kita dikasih pesan error, katanya variabel k sudah dibuat. Kalau saya tetap mau pakai angka ini bisa, saya hapus saja ininya. Begini aman ya, selesai ini pakai ini. Kalau tidak mau ya saya bisa buat variabel baru, misalnya integer m misalnya. Di sini saya pakai m juga. Ini saya belum rubah jadi do while. Di sini m++. Oke.
Kalau mau pakai do while berarti kita buatnya kayak begini ya. Di Ctrl X saja ini. Tulis do di sini. Kemudian while-nya taruh di sini. Saya paste di sini. Titik koma. Mudah ya. Jadi tadi while yang ada di atas saya letakkan di bawah. Kemudian coba kita run file. Ya, hasilnya sama ya. Kita sudah punya 4 cara, sisa 1 cara lagi. Jadi teman-teman juga tentunya sudah tahu bahwa perbedaan antara while dengan do while adalah kalau di do while ini dia akan mencetak minimal 1 kali. Minimal dia jalankan 1 kali ini baru dia periksa ya. Jadi ini ada kelemahannya kalau elemennya tidak ada. Kalau elemennya kosong berarti dia error ini, tidak sesuai dengan requirement. Tapi kalau elemennya lebih dari 1, dia benar sama hasilnya dengan while. Teman-teman bisa coba mengkaji lagi, mengeksplorasi lagi tentang perbedaan do while dengan while. Kalau cara ketiga pakai while, cara keempat pakai do while. Oke, cara yang kelima. Cara yang kelima, ada penjual sayur lewat, tidak apa-apa. Cara 5. Cara kelima lebih singkat ya. Saya pakai assault saja di sini. Pakai kelas namanya arrays. Jadi saya pakai kelas namanya arrays. Ada kelas namanya arrays di sini. Ini ada di Java util juga. Arrays titik toString. Jadi saya convert ini array-nya ke string. Pakai kelas arrays toString. Kemudian di sini saya tuliskan data, nama array-nya. Oke. Ini belum lengkap, tapi saya coba run dulu. Jadi ini kelas 1 baris saja ini. Bisa digunakan untuk mencetak keseluruhan. Jadi ini keseluruhan yang dicetak ya. Kita tidak bisa cetak satu-satu pakai ini. Tapi langsung keseluruhan. Coba saya run file. Ini hasilnya sama yang di bawah. Dia pakai format seperti ini, ada kurung sikunya juga. Kemudian pakai koma. Oke, supaya dia mirip dengan yang di atas, saya tambahkan juga ini di depannya. Seperti ini. Untuk cara 5. Kita klik kanan run file. Kita sudah punya 5 cara untuk menampilkan elemen-elemen yang ada di array. Dan ini tentunya sudah dinamis ya. Kalau saya buat tadi ada misalnya elemennya 8, terus saya tambah lagi di sini ada 1 elemen lagi, misalnya elemen 7 misalnya sama dengan 27. Kalau saya run ini, saya tidak perlu rubah yang lain untuk mencetaknya, tidak perlu saya rubah. Dia harusnya tetap mencetak yang sama ya, sesuai dengan elemen yang ada di sini. Saya cuma rubah elemennya, saya run, dan dia harus mencetak semua elemen yang ada. Ya, ini sampai elemen 27. Oke, baik. 5 cara sudah kita buat. Saya perlihatkan ke teman-teman semua kodenya dulu. Ini untuk cara 2. Ini untuk cara 3. Ini untuk cara 4. Dan ini untuk cara 5. Jadi sudah ada 5 cara. Kemungkinan masih ada cara lain. Kalau teman-teman punya saran atau ide atau pernah menggunakan cara tersebut, boleh di-share di kolom komentar. Atau mungkin punya ide yang bisa kita bahas dan kita diskusikan. Baik, kita sudah menyelesaikan soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah mengerjakan nomor 2. Berikutnya ke soal nomor 4. Kita banyak-banyak latihan pagi hari ini. Nomor 4, buatlah program menggunakan vektor dan ArrayList. Jadi 2 ini dipakai. Kita pakai vektor dan pakai ArrayList untuk menyimpan data ini. Data ini yang mau disimpan. Kemudian tampilkan kembali nilai elemen-elemennya ke konsol window. Oke, baik. Kita langsung buat saja program di sini. Kita beri nama kelasnya adalah tugas 04. Tugas 04. Hapus dulu ini komentarnya. Kita buat method main ps vm. Kemudian kita perbesar. Oke, ini data yang mau disimpan. Disimpannya pakai vektor dan ArrayList. Dan kalau kita lihat datanya ini macam-macam ya.
ada integer, ada double, ada string juga, ada karakter, ada integer lagi, ada simbol ini, pagar, karakter pagar, ada jerapah, ada 227. Jadi data yang seperti ini bisa disimpan di ArrayList dan vektor ya. Jadi kalau tadi pada array dia hanya bisa menyimpan tipe data yang sama, kita tidak bisa, saya perlihatkan dulu tadi di sini. Saya tidak bisa menggunakan 93 bilangan double di sini ya. Dia error karena tadi kita tetapkan dia sebagai tipe integer array-nya. Jadi dia tidak bisa menyimpan angka double. Kalau mau dia buat seperti ini, kita harus ganti dia menjadi tipenya double. Seperti ini. Yang ini juga tipenya harusnya double, karena di sininya double. Nah, kalau begini dia hilang errornya. Tapi ini tidak sesuai dengan soal. Cuman kalau teman-teman mau menyimpan bilangan double, set juga array-nya menjadi double. Tapi di ArrayList dan vektor itu berbeda. Di ArrayList dan vektor kita bisa menyimpan berbagai macam data. Jadi saya buat di sini dulu vektor. Cara buatnya seperti ini saja. Vektor, kita import dulu vektornya, kelas vektornya di Java util vektor. Saya beri nama variabelnya data vektor. Kemudian tulis sama dengan dan diinisialisasi, dibuat instant objeknya. New vektor seperti ini. Selesai. Dan data-data tadi kalau mau dimasukkan, saya copy saja datanya dulu. Sorry. Data-data tadi ini yang kalau mau dimasukkan kita bisa ini ya. Kita coba tuliskan di sini. Tidak bisa. Coba saya copy lagi. Oke, tidak mau, jadi terpaksa harus saya tulis manual. Ada (12,46) Jadi data pertama adalah kita cara masukkannya seperti ini ya. Pakai fungsi add data vektor titik add 12. Begini, titik koma. Kemudian data vektor lagi add 46,4138. Data vektor add 46,4138. Mungkin tidak sama persis datanya. Kemudian data vektor add lagi, buka kurung di sini, gajah. Jadi kita bisa masukkan di sini string juga gajah. Jadi dia bisa macam-macam, bisa masuk ini. Kayak kulkas ya, bisa masuk buah, kadang masuk daging juga, sayur-sayur, gajah, kemudian bisa masuk jerapah juga. J, ada karakter J. Data vektor add J seperti ini. Kemudian data vektor add, kita masukkan apa lagi di sini? 24 pagar jerapah 24. Data vektor add pagar dulu. Ya, ini pakai petik 1 berarti ini karakter ya. Beda petik 2 dengan petik 1 kalau di Java. Kemudian data vektor add jerapah. Kalau karakter hanya bisa simpan satu karakter saja. Kalau sini saya tulis JE begitu tidak bisa, error dia. Kemudian 22.7 data vektor add 22.7 begini.
Bahkan kita bisa tambahkan elemen yang lain, ya. Misalnya data vektor add elemen yang mungkin kita anggap tidak masuk akal, tapi ini bisa disimpan di vektor juga. Misalnya kita simpan JFrame, ya, new JFrame, salah satu komponen dalam membuat GUI, graphical user interface. Kita import dulu. Nah, bisa kan? Jadi dia bisa macam-macam, bisa disimpan di sini, bisa campuran, gajah, jerapah bisa objek juga, objek dari kelas JFrame, objek dari kelas yang lain juga bisa. Kemudian untuk menampilkannya kita bisa langsung cetak juga, karena di dalam kelas vektor ini ada method toString. Method toString itu bisa dengan otomatis menampilkan elemen kalau kita panggil dia lewat system out print. South. Misalnya kita tuliskan di sini data vektor. Kalau kita run file, maka dia akan mencetak semua elemen-elemennya. Yang ini, ya. Oke, saya kasih penanda sedikit depannya di sini. Data vektor. Data menggunakan vektor, ya. Data yang kita simpan menggunakan vektor. Oke, run file seperti ini. Cuman untuk yang JFrame, karena dia di dalam method toString-nya seperti ini isinya, maka dia cetak seperti ini juga, panjang. Jadi ini hanya untuk saya perhatikan ke teman-teman bahwa bukan hanya angka dan string dan karakter saja, kita bisa menyimpan objek juga di sini dengan membuat vektor yang seperti ini. Karena nanti ada vektor yang lain juga yang hanya bisa menyimpan string, hanya bisa menyimpan bilangan bulat, hanya bisa menyimpan bilangan desimal. Kalau kali ini dia bisa menyimpan macam-macam data. Oke, berikutnya kita juga diminta untuk membuat ArrayList. Jadi cara membuat vektor dan ArrayList sebenarnya kurang lebih mirip, ya, kalau tidak boleh disebut sama, kurang lebih mirip. Jadi ini bisa saya ganti langsung ini. Saya ganti menjadi, saya copy dulu. Saya copy terus, saya ganti terus ininya saya ganti jadi ArrayList. Saya copy terus saya ganti jadi ArrayList. Nah, karena di sini pakai ArrayList, maka nanti di sini konstruktornya juga pakai ArrayList. Import dulu. Add import Java util ArrayList. Jadi dia sama-sama berada di package Java util. Ya, ini jangan data vektor tapi data ArrayList juga. Oke, seperti ini. Data ini cara inisialisasinya, cara bikin ArrayList-nya. Terus di sini saya copy. Ini bisa pakai find and replace, tapi saya manual saja karena tidak terlalu banyak, ya. Ini pakai ArrayList, dan di sini yang saya cetak nanti adalah data ArrayList. Di sini data ArrayList. Oke, coba saya run file. Oke, hasilnya sama, ya. Oke, saya perlihatkan kodenya. Ini sudah selesai untuk nomor 4. Ini tidak dipakai lagi. Saya perlihatkan kodenya. Ini untuk yang vektor. Kemudian ini untuk yang ArrayList. Dan ini di bawah hasil runnya. Kalau kita mau print satu persatu juga bisa, ya. Kalau di sini, kalau kita mau print satu saja, misalnya elemen ke ini 1, 2, 3, misalnya gajah yang mau di print, berarti kita bisa south begini, tulis nama datanya, nama variabel array, nama variabel vektornya, data vektor titik, kemudian pakai get
indeks tadi gajah indeks berapa? 0, 1, 2. Indeksnya sama juga ya, pakai dari 0 juga. Jadi ini akan menampilkan data pada indeks 2 saja ya, data vektor pada indeks 2. Coba run file. Seperti ini. Jadi dia akan menampilkan gajah saja. Di ArrayList juga begitu. Kalau kita mau menampilkan hanya gajah saja berarti data sort data ArrayList kemudian get kedua sama, dia akan menampilkan gajah juga seperti ini. Jadi ada banyak metode yang tersedia di dalam ArrayList. Teman-teman bisa coba sendiri ya. Saya tekan titik saja, ini dia muncul semua. Ini ada add all, kemudian clear, clone, contains. Contains ini untuk memeriksa apakah elemen tertentu ada di dalam ArrayList atau tidak. Jadi kalau kita mau cek apakah sebuah NIM sudah ada di dalam ArrayList, bisa ya dengan cara ini. Apakah binatang tertentu ada di dalam ArrayList atau tidak. Apakah gajah ada di dalam ArrayList atau tidak. Kita bisa pakai contains. Ada juga hashcode kemudian dan sebagainya. Teman-teman bisa coba-coba sendiri, bisa dieksplorasi nih. Di dalam vektor juga seperti itu. Ada banyak metode di sini. Kalau teman-teman tuliskan di sini nama kelas, nama objeknya, data vektor, terus tekan titik, di sini muncul. Kalau tidak muncul, tekan Ctrl spasi. Ini metode-metode yang bisa digunakan. Atau teman-teman buka dokumentasi di Oracle ya, di JDK. Di situ ada kumpulan metode yang bisa digunakan. Oke, baik, kita sudah selesaikan nomor 4. Sekarang nomor 5. Buatlah program menggunakan ArrayList yang hanya dapat menyimpan data bertipe string. Data akan diinput melalui keyboard, kemudian program akan terus-menerus meminta input string sampai kita memasukkan string F. Jadi kita akan terus-menerus menginput melalui keyboard sampai kita masukkan ini, kata F. Sejurus kemudian katanya, setelah kita masukkan kata F ini, maka program akan menampilkan semua data yang tersimpan di ArrayList yang tadi kita masukkan melalui keyboard. Kemudian string F tidak perlu dimasukkan ke dalam ArrayList, artinya tidak perlu dicetak juga ya. String F hanya digunakan sebagai penanda proses input harus dihentikan dan mulai menampilkan output. Jadi sebenarnya di sini kita bisa pakai ArrayList maupun vektor. Tapi karena soalnya adalah kita diminta untuk menggunakan ArrayList, maka kita gunakan ArrayList saja. Tapi vektor juga bisa digunakan ya, dengan cara yang hampir sama. Kalau tadi kita tidak bisa mengatakan dia sama, kita sebut saja mirip. Dengan cara yang mirip, kita bisa gunakan vektor di sini. Tapi soalnya pakai ArrayList. Jadi kita langsung saja kemari. Kita buat kelas dulu. Nama kelasnya adalah tugas 05. Di sini kita diminta untuk menyimpannya menggunakan ArrayList. Jadi kita buat dulu ArrayList-nya, psvm tab. Di sini kita buat ArrayList-nya, ArrayList. Kita import dulu. Kita beri nama di sini data. Kemudian sama dengan new ArrayList seperti ini. Ingat tadi di soalnya kita disampaikan bahwa hanya dapat menyimpan data bertipe string. Jadi yang kita simpan adalah tipe string. Supaya dia hanya dapat, ini kata kuncinya, supaya dia hanya dapat menyimpan tipe string, maka di sini kita gunakan tipe generiknya. Kita gunakan di sini tipe generiknya, kita tambahkan tipe generiknya string. Seperti ini. Nah, di sini juga ditambahkan pasangan ini. Pasangan kurung diamond namanya ini. Ini kalau pakai ArrayList, tapi kalau pakai vektor, seandainya kita diminta pakai vektor, tidak diminta, tapi seandainya, bagaimana jika kita diminta untuk menggunakan vektor, maka kita cukup mengganti ini menjadi vektor. Cukup mudah. Ini juga kita ganti jadi vektor. Jangan lupa diimpor vektornya. Ya, ini misalnya kita diminta untuk menggunakan vektor, tapi di sini kita diminta untuk menggunakan ArrayList, jadi kita nonaktifkan saja vektornya, hanya sekedar contoh. Berikutnya kita diminta untuk menginput, kita diminta untuk menginput
datanya lewat keyboard sampai kita masukkan kata EOF ya. Setelah itu kita tampilkan. Jadi kita tidak usah buat dulu untuk menginputnya. Kita tampilkan dulu sini untuk printnya. Untuk printnya kita gunakan shout. Sini tulis data .2 spasi. Kemudian langsung print saja di sini. Karena dia tadi bisa langsung di print kalau ArrayList dan vektor. Kita tulis saja data seperti ini. Kalau array tidak bisa dilakukan seperti ini, tapi kalau vektor dan ArrayList bisa. Saya ulangi lagi, kalau array tidak bisa dilakukan seperti ini. Karena kalau bisa saja dilakukan seperti ini, tapi yang muncul bukan elemen-elemennya. Tapi pada vektor dan ArrayList kita bisa melakukan seperti ini dan menampilkan elemen-elemennya seperti ini tadi. Jadi perlu diingat di situ perbedaan antara, ini menjawab soal nomor 1 ya, perbedaan antara array, vektor dan ArrayList. Tapi ini persamaan antara vektor dan ArrayList. Perbedaannya dengan array tapi kesamaan antara kedua ini. Oke, baik. Kita coba run saja. Kalau di run ini masih kosong ya. Ini masih kosong karena belum ada isinya. Nah, sekarang kita mau buat mekanisme untuk membaca input. Jadi kita bisa buat di sini, coba pakai while. While. Di sini pakai string. Kita bisa buat scanner dulu ya. Scanner. Jadi nama input di sini. Kemudian input sama dengan new scanner system .in. Kemudian string elemen sama dengan input titik next line. Ya, perhatikan, selama input tidak, kalau ini saya buat equals saya buat saja dulu. Selama string elemen atau saya copy dulu ini, Ctrl C, sorry, kita buat seperti ini dulu. Selama elemen input next line equals EOF, yang diminta adalah tidak sama dengan EOF. Selama inputnya tidak sama dengan EOF, maka kita akan menambahkan elemen ini ke dalam data. Jadi data titik add elemen seperti ini. Coba kita run saja. Run file. Kita kasih masuk kalimat selamat belajar Java. Ayo, kemudian kamu bisa berjuang terus. Enter. Dia terus meminta kita untuk menginput string selama yang kita masukkan bukan EOF. Jadi kalau kita masukkan EOF seperti ini, dia berhenti dan mencetak isinya. Selamat belajar Java, ayo kamu bisa berjuang terus. Jadi kalau kata EOF-nya tidak dicetak ya. Kalau saya mau dia cetak juga EOF-nya bisa juga ya sebenarnya. Tapi di sini saya buat logikanya selama dia bukan EOF maka dia cetak, dia masukkan. Jadi ini logika yang saya gunakan selama elemen. Pertama saya buat variabel elemen, dan elemen ini saya dapatkan nilainya dari input keyboard. Input next line kemudian equal EOF. Cukup sederhana.
Cukup sederhana tapi rumit. Jadi ini sudah menjawab soal nomor 5 ya. Saya perlihatkan dulu kodenya. Selama inputnya bukan EOF, maka tambahkan elemen ke dalam data. Setelah itu, kalau dia sudah EOF, berarti cetak semua isinya. Oke, cara lain. Jadi kalau teman-teman agak bingung melihat ini, kita bisa gunakan, tetap pakai while juga. Kita bisa, saya buat saja di sini. Saya beri nama saja tugas 5A di sini untuk varian satunya. Kemudian saya buat lagi kelas baru, atau saya copy yang ini tadi. Saya bisa copy. Saya beri nama tugas 5B. Kemudian di sini saya buat variabel, misalnya boolean. Saya beri nama running. Saya isi nilai awal sama dengan true. Begini. Kemudian running ini akan saya jadikan sebagai penanda di sini. Selama dia, oke, sebelum saya lanjut juga, tadi di sini ada tanda seru ya, yang artinya selama tidak sama dengan EOF ini. Ini ada tanda serunya. Hati-hati, di sini ada tanda seru tadi. Selama runningnya bernilai true. Selama running sama dengan true. Selama running bernilai true, maka saya akan memanggil di sini elemen. Elemen ini saya letakkan di dalam. Saya tidak jadikan dia jadi variabel yang di luar. Saya simpan dia ke dalam sini. String elemen sama dengan input next line. Saya titik koma dulu sini. Pakai cara panjang. Kemudian saya akan periksa apakah elemennya sama dengan EOF atau tidak. Jadi saya buat di sini if element jika elemen sama dengan EOF, yang saya harapkan dia selama dia tidak sama ya. Jika dia tidak sama dengan EOF, maka ini tambahkan elemen ini ke dalam data. Else, jadi kalau dia sama dengan EOF, maka break ya. Atau kita bisa rubah nilainya ini, running menjadi false. Running sama dengan false. Kalau runningnya bernilai false, maka dia tidak akan kerjakan lagi while-nya ini. Oke, coba kita run saja, run file. Masukkan di sini kata selamat belajar Java, terus tulis EOF di sini, end of file, EOF, berhenti. Jadi sama. Jadi menghasilkan hasil yang sama dengan cara penulisan logika yang agak berbeda. Di sini saya cara pengendali while-nya adalah pakai running nih ya. Pakai running yang awalnya saya beri nilai true. Masih ada sedikit modifikasi lagi yang bisa saya perlihatkan. Jadi teman-teman bisa lihat ini dulu. Kemudian saya coba copy lagi nih. Saya buat varian ke C. Jadi kalau teman-teman sudah paham, boleh dieksplorasi, kemudian dicari lagi jawabannya. Modifikasi kecil lagi yang bisa saya tambahkan adalah, di sini kalau kita mau mengecek apakah dia benar, apakah dia sama dengan true, ini bisa kita hapus, dan artinya sama ya. Jadi kalau seperti ini berarti while true, selama run ini bernilai true. Dan ini kalau saya run, hasilnya sama. Dia menjadi sama ya. Selamat, enter, belajar, enter, Java, enter, EOF. Coba. Begini. Jadi dia EOF-nya tidak ditulis, dan dia berhenti ketika kita memasukkan kata EOF. Dan ini harus huruf besar ya. Kalau dia mau mengabaikan huruf besar kecil, di sini pakai equals, ignore, case. Jadi walaupun nanti saya masukkan huruf kecil di sini, selamat belajar, selamat, enter, belajar Java. Saya tuliskan EOF-nya kecil, enter, dia berhenti juga.
Tapi kalau yang tadi yang pakai equals, tidak ada ignore case-nya, dia hanya bisa kalau pakai huruf besar seperti ini semua, F. Kalau yang sekarang pakai ignore case, walaupun hurufnya besar kecil, dia tetap akan berhenti. Oke, tapi kalau sesuai soal berarti yang kita pakai adalah equals ya, bukan equals ignore case. Kemudian apalagi yang bisa kita modifikasi di sini? Ya, ini bisa kita balik sebenarnya. While ini, atau iya bisa while-nya yang di sini. Bisa pakai ini. Kalau dia pakai di sininya pakai tidak. Selama dia tidak tidak sama dengan F tadi ya. Kalau dia sama dengan F, maka di sini dibalik. Berarti di sini yang ini diletakkan di bawah. Jadi tanda seru tadi itu sangat berguna ya. Kalau dibalik berarti dibalik juga tepat. Tanda seru itu berarti dari not ya, atau negasi atau pengingkaran. Dibacanya selama tidak. Kalau ini dibaca selama dia sama dengan F, maka runningnya sama dengan false. Kemudian kita coba run file. Masukkan di sini selamat belajar. Kemudian Java di Fosalgo. Terus masukkan F. Sekarang saya bisa pakai huruf yang macam-macam. Yang jelas bacanya F. Enter. Selesai. Selamat belajar Java di Fosalgo. Oke, ini artinya saya jadikan varian baru ya. Saya tidak boleh rubah ini. Ctrl A, Ctrl C dulu. Ctrl Z lagi. Saya kembalikan dulu ini. Oke, seperti ini. Saya copy lagi. Saya buat varian D. Ada 4 variasi sudah saya buat. Yang ini tadi saya tukar. Saya tukar posisinya dan saya tukar ininya. Notnya ya. Tanda serunya saya hapus. Ini varian D. Kemudian saya bisa buat varian lain lagi. Ada banyak cara bisa kita gunakan di sini. Mungkin bisa pakai do while juga ya. Saya biasanya pakai while untuk yang seperti ini, yang permintaan menu atau permintaan yang terus-menerus sampai kita bertemu pada kunci tertentu. Kita punya varian E di sini. Di sini kita bisa tanpa menggunakan variable running bisa ya. Di sini langsung kita tulis saja di sini while. Tapi ini caranya adalah pakai cara never ending loop ya. Kita tulis di sini while true. Kemudian nanti untuk berhentinya tuliskan saja di sini break. Break begini. Selesai. Jadi di sini pakai while true dan di sini pakai break. Kita run file. Masukkan kata selamat. Enter belajar. Enter Java di Fosalgo. Di sini tuliskan F. Enter, berhenti. Jadi sama ya. Jadi kita punya banyak cara. Jadi salah satu bagian tahap dari memahami itu adalah kita punya banyak cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Bukan hanya satu cara. Coba kita lihat di jawaban pertama. Ini jawaban pertama, cara pertama tadi. Lumayan panjang di sini. Dan lumayan rumit. Kemudian cara yang kedua lebih sederhana lagi. Cara yang ketiga ini lebih sederhana. Cara yang keempat saya balik logikanya di sini tadi. Negasinya saya balik. Cara yang kelima pakai while true. Kemudian di sini pakai break pasangannya ya, pakai break. Oke, saya kira selesai untuk nomor 5. Nomor 6. Buatlah program menggunakan array untuk menyimpan dan menampilkan data berikut. Jadi ini ada data array-nya, array 2 dimensi. Kita mau simpan dan mau ditampilkan. Jadi kalau mau disimpan ada banyak cara ya. Tadi kita sudah punya 2 cara setidaknya untuk menyimpan data ke dalam array. Kita bisa pakai cara ini atau bisa pakai cara ini. Kita mau coba dua-duanya. Untuk data yang sama kita coba copy dulu, mudah-mudahan bisa di copy supaya kita tidak bolak-balik ke soalnya.
Kita buat kelas dulu, kelas new Java class. Kita beri nama tugas 06. Kita kasih nama A dulu di sini. Finish. Coba hapus. Kemudian kita buat method main ps vm tab escape. Oke, ini ada datanya. Oke, cara pertama adalah kita pakai kurung kurawal. Jadi datanya adalah kita lihat kalau kita mau menyimpan data itu, kita lihat datanya bertipe apa kira-kira. Jadi di sini dibutuhkan intuisi atau programmer insting programmer untuk melihat kira-kira nanti disimpannya pakai tipe data apa. Kalau di sini kita lihat tipe datanya adalah bilangan desimal, kemungkinan nanti kita bisa pakai tipe datanya float atau double atau big decimal. Karena dia angkanya masih kecil-kecil, makin masih bisa kita gunakan tipe data double ya. Jadi di sini kita pakai double. Kemudian arraynya 2 dimensi, pakai 2 pasang kurung siku. Kasih nama variabelnya adalah data. Kemudian sama dengan kita pakai kurung siku juga. Tapi untuk array 2 dimensi kita pakai 2 pasang kurung siku. Jadi ada kurung siku begini yang bagian luar. Kemudian di dalamnya ada berapa baris. Kita butuh ada sekitar, saya enter dulu di sini. Jadi nanti cara mudah saya seperti ini. Saya enter di sini. Kemudian per barisnya tadi ada berapa baris ini? Ada 1, 2, ini 1 baris ya. Ini baris 1, baris 2 yang ini, baris 3 yang ini. Kemudian ini baris 4, ada 4 baris. Ada 4 baris berarti nanti ada 4 kurung kurawal seperti ini di dalamnya. Koma, kemudian koma, kemudian koma. Yang terakhir tidak perlu pakai koma ya. Begini. Kemudian datanya yang dimasukkan adalah data yang ini. Saya bisa langsung pindahkan, saya cut di sini. Kemudian spasinya ini pakai koma. Pakai koma. Kemudian di sini pakai koma juga. Kemudian data ini saya letakkan di baris kedua. Begini. Kemudian pakai koma. Pakai koma lagi. Pakai koma lagi. Yang ini juga untuk baris ketiga saya pindahkan kemari. Sini pakai koma. Koma juga. Kemudian koma lagi. Kemudian yang ini saya letakkan di sini. Pakai koma lagi. Kemudian pakai koma lagi. Pakai koma. Supaya rapi saya format dulu. Oke, jadi di sini saya sudah berhasil menyimpan data ini ke dalam array 2 dimensi bertipe double. Kalau mau dicetak, kita bisa pakai for. Tapi for-nya juga for yang bersarang ya, karena 2 dimensi. For i sama dengan 0 sampai banyaknya baris. Jadi banyaknya baris adalah data.len ya. Ini banyaknya baris. Yang ini banyaknya baris ya. Jadi ini for-nya untuk looping baris. Kemudian untuk looping kolom, jadi dalam setiap baris kita akan looping kolomnya juga. Pakai for lagi. Misalnya pakai J. Ini tidak harus I dan J. Tapi ini saya pakai J dulu. Kemudian untuk melihat kolomnya, bukan data.len tapi data I. Perhatikan baik-baik di sini data i.len. Jadi di sini pakai ada pemanggilan barisnya dulu data i.len. Banyaknya kolom pada baris ke i. Jadi ini adalah banyaknya yang ini menyatakan banyaknya kolom pada baris ke i. Kolom. Kemudian cara mencetaknya bisa pakai sort. Kemudian tuliskan di sini data misalnya. Atau kita bisa pakai cara yang tadi. Kalau mau pakai cara yang seperti tadi, berarti di sini kita tuliskan sort dulu. Sort, terus tanda seperti ini. Hilangkan ininya. Nanti terakhir lagi dibawa tulis lagi balasannya seperti ini. Nah, di tengah-tengah tuliskan jika if J lebih besar daripada 0, maka cetak sort tanpa ln sort koma spasi. Kemudian di sini sort tanpa ln juga. Yang kita cetak adalah data. Ingat karena arraynya 2 dimensi berarti ada barisnya, ada indeks barisnya i. Kemudian ada indeks kolomnya j. Oke, seperti ini. Kalau kita run, maka dia akan tercetak seperti ini. Sangat mudah.
Jadi ini cara print yang pertama. Teman-teman bisa modifikasi pakai for each, kemudian pakai while dan do while. Tapi perlu diingat bahwa ini adalah 2 dimensi arraynya. Saya perlihatkan contoh yang terakhir saja yang pakai arrays. Karena dia 2 dimensi, sedangkan arrays itu kelas arrays hanya bisa digunakan untuk mencetak yang 1 dimensi, maka di sini harus dimodifikasi. Kita harus ambil dulu yang untuk pencetak barisnya, kita ambil di sini. Kemudian yang ini bisa diganti format. Yang di dalam ini kita ganti pakai arrays. Di sini saya pakai arrays, south arrays titik to string data pada baris ke i. Lihat, perhatikan. Di sini saya cuma pakai data i, tidak ada j-nya. Jadi karena ini cuma pakai, saya ini memanggil semua kolom yang ada pada baris ke i. Kalau ini tadi per elemennya saya panggil data ij. Data pada baris ke i, kolom ke j. Kalau ini semua baris, semua kolom yang ada di baris ke i. Jadi semua elemen barisnya akan dicetak nanti. Semua elemen pada baris ke dia cetak per baris seperti ini. Karena kelas arrays tadi hanya bisa mencetak per baris, per ini 1 dimensi ya. Sedangkan tadi di sini arraynya array 2 dimensi, makanya di sini saya taktisi dengan cara ini. Coba saya buatkan pemisah supaya kelihatan bedanya. South cara 1. Kemudian di sini cara 2 yang di bawah. Cara 2. Coba saya run file. Ya, muncul ini cara 1 yang di atas. Yang di bawah cara 2, sama persis. Oke. Saya perlihatkan dulu kodenya. Tunggu saya lihat. Untuk menyimpan dan menampilkan, ini sudah terjawab sebenarnya. Soal nomor 6 sudah terjawab. Saya perlihatkan kodenya. Ini cara untuk mengisinya. Sorry. Ini cara untuk mengisinya. Kemudian cara mencetaknya, cara pertama. Kemudian cara kedua. Oke, baik. Kita mau tadi modifikasi sedikit. Kalau kita mau gunakan cara mengisi yang lain, kalau tidak pakai kurung kurawal ini ya, kita bisa paste di sini. Kita beri nama B. Tapi ini kodenya akan sedikit lebih panjang. Jadi pertama kita buat datanya seperti ini. Kita sudah tahu panjangnya sebanyak, barisnya sebanyak 4 ya. Berarti di sini new double 4 baris 4 kolom. Jadi indeks yang pertama ini adalah barisnya, yang ini adalah kolomnya. New double, ini adalah barisnya yang depan, yang ini kolom, yang belakang ini kolomnya. Berarti 4 baris 4 kolom. Kebetulan angkanya sama ya, 4 baris 4 kolom. Kemudian cara memasukkan nilainya kayak manual di sini. Tambahkan satu-satu ya. Berarti data 0, data pada baris ke 0, kolom ke 0 sama dengan data yang ini ya, 3,2. Kemudian data berikutnya, data pada baris ke 0, kolom ke 1 itu sama dengan 91 ya. 9,1 seperti ini. Begitu seterusnya sampai data yang terakhir. Mungkin saya butuh sedikit trik untuk lebih cepatnya. Saya copy saja ini dulu. Data 01, kemudian di sini data 02, titik koma enter, kemudian data 03, titik koma. Ini untuk baris 1 ya. Jadi untuk baris 1 ya sepanjang ini. Tapi ini juga punya, cara ini punya kelebihan ya. Kemudian sini data baris 1 kolom ke 0. Titik koma, kolom ke 1, titik koma, kolom ke 2, titik koma,
kolom ketiga. Format. Oke. Berikutnya data pada baris ketiga. Berarti indeksnya 2 ya. 20 titik koma. Kemudian 21 titik koma. Kemudian 22 titik koma. Kemudian 23 titik koma. Kemudian berikutnya data ke baris keempat, indeksnya 3, 30, 61, kemudian 28, oke, cukup panjang, 3, 1, 2, 3. Oke, kalau kita mau masukkan lewat keyboard juga caranya mirip dengan ini ya. Data, kemudian indeks baris dan indeks kolomnya ditulis. Oke, sekarang kita coba run. Dan hasilnya adalah sama ya. Saya perlihatkan kodenya untuk cara yang kedua. Untuk memasukkan datanya pakai cara seperti ini. Oke, selesai sampai nomor 6. Kita close dulu, close all. Oke, soal berikutnya, buatlah program menggunakan array untuk menyimpan dan menampilkan data berikut. Jadi ini jumlah kolomnya tidak sama ya. Yang pertama ada 4 kolom, yang kedua 2 kolom, yang ketiga 3 kolom, yang keempat 1 kolom. Jadi cara ini juga sebenarnya bisa kita taktisi. Kita bisa taktisi juga ini dengan menggunakan kurung siku. Kita buat kelasnya dulu. Kita buat kelas baru, tugas 07. Kita beri nama 07A. Kemudian PSVM tab escape. Saya perbesar. Saya paste dulu datanya. Jadi di sini kita bisa buat variabel lagi kayak tadi, integer, double ya, double, 2 dimensi sebenarnya. Kemudian namanya adalah data. Kemudian sama dengan, kita bisa seperti tadi, seperti begini, titik koma. Kemudian di sini buat kurung kurawal buka, di sini buat kurung kurawal tutup koma. Saya copy dulu semuanya ini. Kemudian pemisahnya bukan koma, bukan spasi tapi koma ya. Koma. Ini juga koma. 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 Format. Oke, seperti ini. Jadi ini sudah sama sebenarnya dengan ini. Dan kalau kita mau tampilkan, bisa kita gunakan perintah untuk menampilkan yang ada di program sebelumnya. Kita coba gunakan ini. Saya langsung kopikan saja ini cara 1 dan cara 2. Mudah-mudahan tidak ada kendala di sini. Paste, enter. Coba saya run file. Oke, dia tercetak ya, sesuai dengan isi datanya. Dan dia dinamis. Ini kegunaannya tadi kalau saya pakai, saya gunakan for yang seperti data.len, kemudian data i.len. Supaya dia dinamis. Saya tidak merubah tadi ini. Perintah untuk menampilkannya, saya cuma merubah datanya. Jadi ini cara pertama untuk menyimpan data yang seperti ini, yang tidak sama jumlah kolomnya, yang seperti ini ya, tidak sama jumlah kolom di setiap barisnya. Cara lain
Jadi sebenarnya kita bisa pakai cara yang ini juga tadi ya. Saya modifikasi saja ini. Saya beri nama 07B. Ya. Caranya seperti ini. Cuman kita harus hati-hati. Jadi pada saat pertama kita inisialisasi dulu jumlah barisnya, karena jumlah barisnya sudah jelas 4. Tapi jumlah kolomnya beda-beda. Jadi nanti jumlah kolomnya diinisialisasi lagi pada saat mau diisi. Jadi pada saat kolom pertama dia kolomnya 4 ya, makanya kita tambahkan di sini data, ini inisialisasi untuk baris 1. Data 0 sama dengan new double. Di sini baru ditetapkan kolomnya. Pada saat di atas kita tidak tetapkan kolomnya, masih dikosongkan di sini. Di sini tetapkan kolomnya ada 4 seperti ini. Kemudian data 2. Data 2 karena dia hanya 2 kolom, maka ditetapkan juga di sini. Data pada indeks ke-1, pada baris ke-1 hanya berisi 2 kolom, dan ini dihapus seperti ini. Kemudian data pada indeks kedua, pada baris kedua, pada indeks baris kedua ya. Ini sebenarnya data pada baris ketiga. Dia terdiri dari 3 kolom seperti ini. Kemudian data terakhir hanya 1 kolom, tapi tetap harus diinisialisasi. Data pada baris indeks 3 sama dengan new double 1. Kalau kita run hasilnya sama seperti ini. Oke, saya pedalkan lagi kodenya untuk jawaban nomor 7A seperti ini. Cara 1 untuk mencetaknya. Cara mencetaknya sama dengan nomor 6 ya. Kemudian ini nomor 7B ini pertama kita inisialisasi seperti ini, masih kosong dulu kolomnya. Terus untuk kolomnya kita inisialisasi satu persatu. Oke, mungkin masih ada cara lain, teman-teman boleh sharing di kolom komentar kalau ada cara yang bisa dibagikan atau mungkin bisa didiskusikan. Baik, kita ke nomor 8. Buatlah program untuk menyimpan data seperti pada soal nomor 6 menggunakan array 2 dimensi, tetapi size jumlah baris dan kolomnya serta elemen-elemennya diinput melalui konsol. Dua baris pertama pada program akan menerima input M dan N. Kemudian M menyatakan baris, N menyatakan kolom. Jadi ini mirip dengan nomor 6 ini, tapi elemen-elemennya diinput melalui konsol ya. Saya kira tidak terlalu sulit. Kita langsung ke ini contoh penggunaannya. Ini nanti kita modifikasi sedikit supaya tidak seperti ini. Oke, kita langsung ke programnya saja. Kita buat di sini program new Java class. Kita beri nama di sini tugas 08. Kemudian finish. Kita hapus dulu di sininya. Kita hapus di sini. Nah, di sini kita buat method main psvm tab. Kita perbesar lagi sini, escape dulu. Kemudian bikin scanner. Kita butuh scanner di sini. Kita beri nama input sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Kemudian di sini kita buat ya, kita input dulu baris dan kolomnya. Kita masukkan dulu M-nya, integer M sama dengan input dot next in. Kemudian integer N kolomnya ya, sama dengan input titik next in juga. Saya kasih komentar sedikit. Di sini adalah barisnya, ini adalah kolomnya. Kemudian kita lihat contohnya di sini. Dia akan meminta kita terus-menerus untuk menambahkan elemennya ya. Jadi kita bisa di sini pakai for tab. Untuk mencetaknya saya bisa ambil dulu di sini. Ambil saja untuk cetaknya.
Dan ini sama saja karena sama dengan nomor 6. Yang beda adalah bagian menginputnya. Oke, bagian menginputnya. Sebelum saya menginput, saya buat dulu arraynya. Double 2 dimensi data sama dengan new double di sini m, n titik koma. Nah, kemudian di sini ada perintah untuk menginputnya. Pakai 2 layar juga for-nya. Ada for di dalam for. For J sama dengan 0 dan J lebih kecil dari, di sini lebih kecil dari M, di sini lebih kecil dari N. Kemudian di sini muncul shout, muncul dulu pesan elemen seperti ini. Kita lihat modelnya di sini, elemen ada T-nya, elemen, oh dia pakai koma saja di sini. Oke, kita ikuti dipakai koma juga di situ. Elemen. Nah, kemudian di sini ada, saya keluarkan lagi. Kemudian saya petik lagi di sini. Seperti ini. Di sini saya tulis I, di sini saya tulis J. Begini. Jadi nanti kalau saya run ini, kalau saya run dia akan muncul. Misalnya saya masukkan M-nya adalah 5 baris, 3 kolom, berarti seperti ini ya. Ada muncul kayak begini, elemen 00, elemen 11. Tapi nanti di sini ada permintaan untuk menginput dari keyboard. Karena kalau ya sekarang dia nilainya 0 semua ya, karena belum diinput dari keyboard. Ini masih nilai defaultnya saja. Jadi di sini ada pembacaan input menggunakan ini. Kita baca pakai scanner. Jadi kita tuliskan di sini elemen atau data. Kita bisa buat seperti ini dulu, double elemen sama dengan input titik next double. Seperti ini. Kemudian elemen ini kita masukkan ke dalam data. Caranya mirip dengan cara-cara yang B nih ya, pakai indeksnya. Berarti di sini kita tuliskan data I J sama dengan elemen. Begini. Ini saja, selesai. Elemen. Perhatikan cara-cara nulisnya ini. Ini adalah trik ya juga. Supaya nanti dia bisa tampil seperti ini. Supaya bisa tampil kayak 0,0. Atau kita tuliskan sama dengan dulu. Oke, run file. Misalnya kita buat dia 3 baris, 5 kolom. Nah, elemen 10 misalnya 1,3, kemudian 6. Saya buat sembarang saja. Oke, ini hasilnya. Jadi dia akan minta elemen per elemen. Kita bisa modifikasi, tapi ini sudah tidak sesuai dengan requirement. Requirement soalnya seperti ini. Kalau teman-teman mau modifikasi bisa. Misalnya kita buat di sini dia pakai kurung siku juga supaya mirip dengan komponen array. Jadi nanti kalau di run dia seperti ini. Misalnya 2, 3. Dia kayak begini, ada kurungnya, kurung siku ya. Elemen 00 berarti 3. Seperti ini. Seperti ini. Atau mungkin mau ditambah penanda lagi, misalnya baris 1, bisa kasih shout di sini. Shout baris, kasih tanda kurang, kemudian tanda tambah I begitu. Jadi nanti ada run file. Kalau saya masukkan angka 2 dan 3, di sini ada baris 0. Ada baris 1 lagi. Seperti itu. Atau kalau saya mau langsung barisnya jangan dari 0, kita bisa modifikasi di sini. Kita buat kurung dulu supaya dia tidak ambigu. Kita tuliskan angka 1 tambah I. Jadi nanti dia tidak mulai dari baris 0 seperti ini. Run file. Misalnya masukkan 2 baris 3 kolom seperti ini, baris 1 ya. Dia mulai dari baris 1. Sorry, jangan huruf tapi angka.
Ya, oke, seperti itu. Jadi dia sudah selesai. Kita sudah menjawab soal nomor 8 ini. Saya perlihatkan lagi kodenya. Ini untuk bagian inisialisasinya, diinput dari keyboard juga, M dan N-nya. Kemudian ini untuk menginput elemen-elemennya, pakai for, ada for juga di dalam for juga. Kemudian ini bagian untuk mencetak hasilnya, sama dengan yang nomor 6. Jadi intinya ada di sini ya, yang bagian berbedanya di tugas nomor 8 ini ada di sini. Oke, nomor 9. Nomor 9 katanya mirip dengan nomor 7. Nomor 7 yang ini, arraynya tangga. Tapi di inputnya juga lewat keyboard. Kemudian di sini ada permintaan elemen baris, elemen kolom setiap barisnya ya. Kalau ini 2 berarti nanti 2 kolom. Kalau ini 3 berarti nanti 3 kolom di baris ini. Jadi kita bisa modifikasi tugas nomor 8 ini, Ctrl C, Ctrl V. Saya tulis nomor 9. Nah, di sini dia tidak ada input N-nya untuk kolomnya ya. Jadi tidak ada input N-nya di sini. Di sini juga dikosongkan dulu berarti. Oke. Kemudian di sini ada permintaan baris I. Kita tuliskan juga di sini permintaan supaya user menginputkan kolom. Pada baris I kolom titik 2 spasi. Tidak ada LN-nya. Titik 2 spasi. Tidak pakai LN. Input kolom, kemudian di sini kita buat ya. Di sini baru kita minta input N-nya. Kemudian setelah kita input N-nya, ingat inisialisasinya belum selesai, maka di sini kita tuliskan, karena di sini belum diisi angka tadi. Jadi di sini harus kita tuliskan sama seperti tadi. Data I sama dengan new double N. New double N seperti ini. Titik koma. Saya perbesar, ini trik rahasia. Jarang kita temukan di buku-buku ya. Jadi pada baris ke I ini akan ada sebanyak N kolom yang baru saja diinputkan. Seperti itu. Cukup kita rubah di situ saja. Coba kita run. Misalnya kita akan buat ya sebanyak 4 baris. Ya, kemudian di sini kita diminta pada baris 1 kolomnya berapa sih? Misalnya 3. Berarti nanti akan ada permintaan 3 elemen, 1, 2, kemudian misalnya 8,7, enter. Nah, pada baris kedua ada berapa kolom yang mau kita buat? Misalnya 2. Berarti ada data lagi, kita inputkan sebanyak 2 lagi. 1 data pertama, kemudian data 7,9. Pada baris ketiga ada berapa kolom yang kita mau buat? Misalnya ada 5 kolom, berarti nanti ada permintaan data sebanyak 5. 1, 2, saya isi angka integer saja, 3, 4, 5. Kemudian pada baris keempat misalnya hanya ada 1 kolom, kemudian kita akan diminta untuk menambahkan 1 elemen saja, misalnya 8,9735. Enter, selesai. Dan dia cetak, datanya berbentuk tangga. Oke, ini outputnya saya kira cukup mudah. Ini tidak terlalu sama persis dengan requirement. Jadi requirement-nya seperti ini saya modifikasi ya. Teman-teman bisa sesuaikan lagi dengan requirement-nya sesuai di soal. Tapi kodenya sudah berjalan dengan benar. Saya bagikan source code-nya, saya perlihatkan. Jadi bagian intinya ada di sini ya, bagian menginput, dan trik utamanya tadi ada di sini, Jadi mula-mula tadi kita inisialisasi dalam keadaan kosong saja dulu, baru barisnya saja kita inisialisasi, kolomnya kosong, nanti kolomnya diinisialisasi di sini per baris. Oke, baik, saya kira demikian untuk nomor 9. Nomor 10 kita masih punya banyak soal, punya banyak misi ini. Nomor 10 kita diminta untuk membuat array 3 dimensi. Jadi di nomor 10 kita diminta untuk buatlah array 3 dimensi bertipe integer, int maksudnya. Diberi nama array RGB, namanya array RGB.
untuk menyimpan dan menampilkan data berikut ini. Data ini ya maksudnya. Jadi kita bisa simpan data ini ke dalam array namanya array RGB, int, 3 dimensi ya. Sudah ada kata kuncinya ya. Jadi kita bisa langsung buat saja di sini kelasnya. New Java class, kita beri nama tugas 10. Kemudian di sini kita hapus dulu komentarnya karena monitor kita tidak cukup luas. Kita buat method main psvm tab. Kemudian kita buat nama arraynya int 3 dimensi. Nama arraynya adalah array RGB. .com. Sorry ini salah ya. Ya sampai sini. Kita berhenti dulu, kita lihat lagi soalnya. Oke, jadi ini dimensinya. Dimensi pertama itu adalah baris, kolom, dan terakhir adalah channel. Jadi ini adalah channel yang terakhir. Saya jadikan komentar di sini. Nah, kalau kita lihat datanya, data yang mau disimpan ini adalah data ini. Ini ada channel R, kemudian ini G, dan ini B. Kalau kita mau pakai cara yang pertama tadi, kita pakai kurung kurawal. Mungkin bisa, tapi tidak sesuai lagi dengan ini. Kalau kita mau copy langsung, dia harus bagian depannya itu channel. Jadi ini bisa kita taktisi dengan 1, 2, 3, 4 dengan cara langsung kita inisialisasi sama dengan new. Barisnya ada 4, new int seperti ini, ada 4 barisnya. Kolomnya juga ada 4. Kemudian channelnya ada 3. Jadi channelnya ada 3. Berarti kita buatnya seperti ini karena permintaannya adalah baris, kolom, channel. Untuk channel yang pertama, jadi ini adalah channel yang pertama. Sebenarnya ini lebih mudah kalau channelnya di depan ya. Saya coba dulu pakai channelnya di depan. Kita melawan kebiasaan dulu. Berarti di sini channelnya di depan, 3-nya di depan, seperti ini. Nanti teman-teman sesuaikan, karena ini tidak sesuai dengan jawaban soal. Cuman saya mau perlihatkan ke teman-teman bagaimana menyimpan array 3 dimensi. Ya. Oke, seperti ini. Coba saya save, saya format dulu. Oke. Saya kopikan ulang datanya. Oke, kita format. Oke, kita sudah memasukkan datanya. Kemudian untuk menampilkannya, karena dia 3 dimensi, makanya kita pakai for juga yang 3 dimensi ya. For integer i sama dengan, kita beri nama di sini L dulu. Atau C, for integer C sama dengan 0 dan selama C lebih kecil dari channelnya ya. Array RGB dot len. Kemudian kita shout di sini, shout channel ke berapa gitu. Channel ke I, channel ke C, channel 0, 1, 2, 3. Channel 0 itu berarti R, kemudian kedua adalah G, dan ketiga adalah B. Kemudian di sini kita pakai for lagi. For integer I sama dengan 0 dan I lebih kecil dari array RGB pada channel ke C dot len. Kemudian pakai for lagi, atau kita bisa langsung pakai array di sini. Kita pakai for saja. Array RGB pada channel ke C, kolom ke baris ke I dot len. Kemudian di sini kita cetak shout di sini. Kita bisa cari perintah untuk mencetak array tadi.
Saya perlihatkan kodenya. Jadi kodenya adalah seperti ini. Ini tadi bagian untuk memasukkan datanya ke dalam array RGB. Saya balik tadi sini, channelnya di depan. Kemudian seperti ini. Jadi dia pakai 3 kurung siku, kemudian kurung kurawal juga 3 pasang ya. Ini kurung kurawal paling luar. Kemudian ini di dalam untuk per channelnya. Kemudian ini ada lagi yang di dalam. Saya scroll pelan-pelan dulu. Kemudian untuk mencetaknya seperti ini. Dia pakai 4 juga yang bersarang ya. Ada 3 lapis juga ini. Ada 4C untuk channelnya, 4I untuk barisnya, kemudian 4J untuk kolomnya. Ketika saya run, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, jadi sebenarnya ini sudah selesai. Teman-teman bisa modifikasi untuk membalikkan ini kolomnya menjadi, channelnya menjadi indeks terakhir lagi. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan dengan cara menambahkan elemennya dengan cara yang kedua tadi, dengan cara seperti ini. Jadi teman-teman bisa tambahkan satu persatu elemennya dengan cara seperti ini. Cukup panjang, tapi ini yang lebih fleksibel dan lebih dinamis untuk pengerjaan kita menggunakan array. Oke, berikutnya di nomor 11. Di nomor 11 kita diminta untuk melanjutkan program di nomor 10. Kali ini kita diminta untuk membuat sebuah array 2 dimensi ya. Di sini arraynya 2 dimensi bernama array grayscale. Yang nilai elemen-elemennya didapatkan dari nilai ketiga layer di array sebelumnya. Dari layer channel RGB, dari channel RGB ini dijumlahkan elemen-elemennya terus dibagi 3 pakai matron, jadi dibulatkan ke atas ya, bukan dibulatkan ke tengah ini kalau matron. Oke, kita bisa langsung tambahkan saja di bawahnya ini. Di nomor 10 di bagian bawah setelah print kita bisa tambahkan di sini. Kita buat array integer 2 dimensi. Namanya array grayscale sama dengan new integer 2 dimensi ya. Barisnya ada sebanyak 4 karena 4 baris juga ya di sini, semuanya 4 baris dan semuanya 4 kolom juga, sama-sama kebetulan sama-sama 4 baris dan 4 kolom. Kemudian kita buat for di sini untuk mengisi elemen-elemennya, untuk mengisi elemen pada array ini, array grayscale. For integer i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari array grayscale.len. Kemudian for lagi integer i sama dengan 0 dan j lebih kecil dari array grayscale i.len. Kemudian di sini kita isi elemennya. Array grayscale pada baris ke i, kolom ke j itu didapatkan dari hasil rata-rata channel R, G, dan B ya. Ini rumusnya. Untuk memudahkan kita bisa buat variabel dulu di sini. Integer R sama dengan nilai elemen array RGB pada channel 0. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini, R sama dengan array RGB pada channel 0, kolom baris ke I, kolom ke J juga seperti ini. Kemudian untuk G-nya kita copy saja ini. Nanti kita ganti channelnya. RGB. Ini R, ini G, ini B. Channelnya di sini channel 1, yang di sini channel 2. Karena indeksnya dari 0 ya, 0, 1, 2. Jadi ini komponen untuk warna untuk elemen R, kemudian G dan B. Kemudian array grayscale-nya ini elemennya didapat dari rumus matron. Kita bisa copy rumusnya sama dengan matron. Kita copy dulu terus kita lihat errornya di mana. Oh, ternyata tidak ada errornya. Tapi ini sebaiknya saya jadikan bilangan pecahan. Saya jadikan seperti ini. Saya jadikan dia bilangan double. Oke, sampai di sini sebenarnya sudah selesai dan kita bisa mencetak array RGB-nya ini.
kita bisa pinjam program yang ada di sini. Ambil ini. Kemudian modifikasi. Array grayscale-nya maksud saya. Kita bisa cetak elemen-elemen pada array grayscale di sini. Kasih sini tulisan grayscale. Grayscale. Array grayscale. Kita panggil di sini array-nya, yang ini array-nya, array grayscale. Jadi rubah ini data menjadi array grayscale. Ini juga. Ini. Coba kita run file. Ya, ini array grayscale-nya. 55, 250, 12. 55, 250, 12 ini ya, sama ya. Jadi nomor 11 selesai. Kita diminta membuat array yang ini. Yang nilainya ini didapatkan dari 2 tambah 8 tambah 6 bagi 3. Dapat ini. Elemen yang ini juga didapat dari elemen yang di sebelahnya. 7 tambah 3 tambah 5 dibagi 3. Yang ini juga. Yang ini juga didapat dari di posisi yang sama ya. Di posisi yang sama dibagi 3. Saya perlihatkan lagi kodenya. Ini kode untuk membuat nilai elemen-elemennya tadi. Ini RGB-nya. Kemudian di sini kita terapkan rumusnya. Setelah itu kita cetak di bawah. Mencetaknya sama dengan yang lain ya, yang ini. Oke, nomor 12. Kita akan mengakhiri sampai di nomor 12 ini ya. Nomor 13, 14, 15 teman-teman bisa eksplorasi sendiri dan dilanjutkan sendiri dulu. Di nomor 12 kita akan mengkonversi array grayscale ini menjadi array binary dengan nilai threshold tertentu. Jadi ada nilai threshold yang dijadikan patokan. Jadi kalau misalnya kita masukkan nilai thresholdnya adalah 50, berarti nanti akan jadi seperti ini. Jadi ada bagian untuk menerima input nilai threshold ya. Jadi di sini kita bisa buatkan scanner lagi. Scanner, sudah ada scannernya sepertinya. Oh, belum ada. Jadi kita bisa buat scanner dulu. SC sama dengan new scanner dalam kurung system titik in titik koma, import scannernya. Kemudian di sini kita buat integer threshold sama dengan SC titik next in. Kemudian di sini kita buat array baru yang ukurannya sama dengan array grayscale. Jadi cara bikinnya kita bisa seperti ini. Namanya adalah array binary. Integer, ini cara membuat array baru yang ukurannya sama ya. Integer array binary sama dengan new integer. Kita lihat di sini. Nama arraynya array binary ya. Ukurannya sebenarnya 4 dan 4 ya, 4 baris 4 kolom. Tapi kalau mau dia dinamis mengikuti ukuran dari array grayscale, kita bisa buat seperti ini. Array grayscale.len. Kemudian di sini array grayscale 0 pada baris ke 0.len. Dengan asumsi bahwa arraynya jumlah kolom di setiap barisnya sama. Oke, kemudian kita buat for lagi di sini. Untuk mengubahnya menjadi binary ya. Kita bisa copy for yang ini. Nanti kita modifikasi. Kemudian kita bisa buat di sini integer value sama dengan array grayscale pada baris ke I dan kolom ke J. Kemudian di sini jika value, kita lihat pernyataannya di soal. Jika nilai yang akan dijadikan patokan jika nilai elemen pada grayscale lebih kecil atau sama dengan, berarti kalau dia lebih kecil sama dengan, maka dia akan bernilai 0. Jadi kita buat seperti ini. Jika value-nya lebih kecil atau sama dengan threshold,
maka array binernya ini, array biner pada baris ke I, kolom ke J, akan kita isi dengan 0. Else-nya akan kita isi dengan 1. Copy ini, letakkan di sini, ganti nilainya jadi 1. Hapus. Oke, untuk mencetaknya kita bisa edit ini. Bagian untuk mencetak tadi array grayscale. Edit lalu modifikasi di sini ya. Di sini kita cetak biner, array biner. Kemudian di sini ganti dengan, tentunya kita ganti dengan array biner. Ini juga, dan ini. Coba kita run file, hasilnya adalah mana? Oh, ada input dulu ya, sorry. Kita input dulu sini 50. Tidak ada aba-abanya. Oke, ini hasilnya. Kenapa ini 10? Oke, sorry, bukan 10 ya, 1. Kemudian di sini harusnya ada aba-aba tadi sebelum masukkan threshold. Show input nilai threshold. Kalau di pengolahan citra ini ada rumus tertentunya ya, untuk mencari nilai threshold, ada formula-formulanya. Bahkan ada algoritma yang dikembangkan untuk mencari nilai-nilai thresholdnya supaya dia otomatis. Kalau di sini kita manualkan saja. Input nilai thresholdnya misalnya 50, enter, ya terbentuk array biner seperti ini. Oke, baik. Jadi soal nomor 10, 11, 9, 10, 11 sudah selesai. Saya perlihatkan kodenya. Soal 10, 11, 12 ya. Soal 10, 11, 12 ini pada saat membuat array RGB tadi. Ini menampilkannya. Kemudian ini untuk membuat array grayscale. Yang ini. Ini untuk menampilkan array grayscale. Kemudian ini penggunaan threshold, input threshold dari keyboard. Kemudian konversi array grayscale menjadi array biner di sini. Pakai if, jika dia lebih kecil daripada threshold nilainya dijadikan 0, kalau dia lebih besar dijadikan 1. Jadi ini rumus di soal ini ya. Jadi mungkin kalau di luar rumusnya bisa beda, tapi kita ikuti di soal. Kemudian ini mencetak array binernya. Nah, untuk teman-teman yang mau menjawab soal yang tadi, boleh menyesuaikan, karena tadi saya pakainya kolom channelnya di depan. Boleh dikembalikan lagi channelnya ke belakang. Kalau channelnya diletakkan di belakang di sini, berarti angka 3-nya juga diletakkan di belakang ya. Karena 3 channelnya. Jadi ini tergantung programmer dan soal juga disesuaikan. Bisa juga programmer bisa berimprovisasi untuk mengerjakan soal. Mungkin mana yang lebih mudah dikerjakan. Asalkan tujuannya sama dan sesuai dengan requirement soal. Kalau di requirement soal tadi kita harus meletakkan channelnya di belakang ya. Baik, saya kira demikian untuk latihan array vektor dan array list kita kali ini. Cukup banyak soal yang sudah sempat kita selesaikan tadi. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran, boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.